Jauh dari tanah kelahiran, terpisah dengan teman dan saudara. Hidup terasa berbeda bagi 25 jemaat Ahmadiyah Cikesik. Pasca peristiwa setahun lalu, 25 jemaat Ahmadiyah Cikesik terpaksa hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pemerintah juga abai terhadap nasib mereka. Reporter Tempo TV Rio Rizalino bertemu dengan salah satu jemaat Ahmadiyah Cikesik di pengungsian dan mendengar kisah getirnya. Sudah setahun AS hidup di pengungsian di sekitar Jakarta. Ia adalah anggota jemaat Ahmadiyah Cikesik. Demi keselamatan, ia minta namanya disamarkan. AS selamat dari amuk massa setahun yang lalu. Sebelum kejadian hari Sabtu kejadian itu hari Minggu, hari Sabtu saya tuh jam 10 itu saya dijemput, datang kan gitu ya. Ternyata dijemput sampai di sana itu Pak Kapolsek ya yang punya inisial M itu menceritakan gitu. Jadi informasi tentang penyerangan itu benar. Selama setahun ini, AS hidup berpindah-pindah dari satu rumah jemaat ke rumah jemaat lainnya, tanpa pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Kerjanya ya, setahun ini apa aja gitu. Terkadang ya, saya nyuci motor ya di situ saya dapat upah. Terkadang juga saya berdagang ya, kecil-kecilan gitu, berdagang. Terkadang juga, nah sekarang kebetulan lagi ada pekerjaan gitu ya. Ya itu yang mengolah, istilahnya menjadi instruktur pertanian kan gitu ya. Itu pun bersifat sementara kan gitu ya. AS tidak sendiri. Masih ada 24 jemaat Ahmadiyah Cikesik lainnya yang kini hidup di pengungsian. Menurut pendamping jemaat Ahmadiyah Cikesik, Firdaus Mubarik, mereka hidup terlunta-lunta. Mereka bekerja tapi serabutan, karena basis mereka sebenarnya adalah para petani dan pedagang ya. Beberapa petani, beberapa pedagang. Nah, karena mereka tinggal di shelter di mana mereka tidak punya lahan untuk bertani, mereka tidak bisa bercocok tanam, juga kemudian para pedagang juga tidak punya basis baik untuk mereka mencari barang ataupun untuk memasarkan produk-produknya. Jadi mereka ya praktis kerja serabutan. Muhammad Isnur adalah pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Ketika peristiwa Cikesik meletus setahun lalu, ia mengadvokasi jemaat Ahmadiyah di sana. Menurut Isnur, terlantarnya para jemaat Ahmadiyah Cikesik saat ini adalah bukti ketidakpedulian negara terhadap warga negaranya. Kalau memang misalnya pemerintah tidak sanggup mengembalikan mereka ke asalnya dan tidak sanggup melindungi mereka, seharusnya pemerintah memberikan ini dong, lokasi baru dong. Anda jangan di sini deh, please tempatkan di mana. Yang jelas kehidupan mereka harus normal kembali, berjalan kembali. Setahun sampai hari ini kita belum melihat etikat baik dari pemerintah dalam hal ini. Ya sudah, kejadian sudah saja. Bukan hanya menelantarkan warga negaranya, pemerintah juga mengabaikan tindak lanjut dari kasus tersebut. Kita menyesalkan ya, negara dalam hal ini kepolisian tidak menuntaskan kasus ini. Yang disidangkan hanya 12 orang pelaku di lapangan saja. Pelaku lainnya belum ada yang tertangkap. Jauh dari tanah kelahiran terkadang memunculkan kerinduan. AS dan sejumlah jemaat Ahmadiyah Cikesik pernah coba pulang ke rumahnya. Tapi mereka justru diintimidasi oleh aparat setempat. Intinya dari pihak kapalnya itu siap saja masalah pengamanan gitu ya. Tapi ya itu yang diminta. Intinya mau gitu ya, menuruti yang mereka minta, yaitu satu, keluar dari Ahmadiyah, yang keduanya kembali ke Islam yang kafah menurut mereka gitu ya. Dari suatu tempat yang berjarak ratusan kilometer dari tanah kelahiran, AS dan sejumlah jemaat Ahmadiyah Cikesik mencoba tegar menghadapi hidup. Ya, jadi bukan berarti saya itu nggak kangen sama kampung halaman. Sangat kangen, sangat rindu. Kami
tidak dikehendaki gitu ya oleh orang-orang tertentu yang memobilisasi massa untuk mengusir saya, akhirnya saya pindah lah kan gitu ke tempat yang memang lebih kami diterima.